apresiasi sekali apa yang dilakukan sama kuasa hukum saya gitu loh, untuk benar-benar menelaah, membuat titik terang perkara ini. Karena sekali lagi saya bilang, perkara saya ini bukan hanya untuk pribadi saya, tapi menjadi ajang percontohan untuk semua rumah tangga yang ada di Indonesia, bahwa belum tentu suaminya misalkan menggerebek si istrinya yang saat itu kedapatan dengan pria lain di jamu hajat, akhirnya aku mendapatkan hukuman, belum. Mas Yuki, gimana mungkin persidangan hari ini menghadirkan saksi? Hari ini kuasa hukum aku meningkatkan menghadirkan ahli pidana gitu. Cuma kalau aku rangkaian dan jadwal semuanya ikuti dari kuasa hukum gitu. Aku hanya mengikuti perjalanan persidangan, yang lebih tahu pasti kuasa hukum aku. Mas Arif, bagaimana Mas Arif hari ini? Ya, hari ini agenda persidangan adalah menghadirkan ahli pidana untuk memberikan penjelasan terkait dengan pasal-pasal yang selama ini didakwakan kepada klien kami atau terdakwa. Dari keterangan ahli pidana tadi memang kita cukup optimis ya. Artinya dari pasal-pasal yang selama ini didakwakan, kan itu pasal 311, pasal 45, pasal 27 dan lain sebagainya, itu tadi sudah diterangkan lah. Sudah diterangkan unsur pasal masing-masing kan itu terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari itu, yang itu sudah diterangkan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut menurut hemat kami bisa kami patahkan satu persatu kan gitu, menurut pendapat kami ya, menurut pendapat kami dari hasil tadi mendengarkan keterangan ahli seperti itu hari ini seperti itu. Merasa tercerahkan nggak Mas Yuki mungkin dengan adanya pendapat ahli kali ini? Ya, alhamdulillah titik terang sekali ya untuk perkara ini ya, bahwa tadi diceritakan bahwa perkara pidana yang didakwakan tadi seperti kuasa hukum ternyata ada kajian tersendiri khusus lah gitu loh untuk merealisasikan pasal-pasal ini, seperti yang mendistribusikan, terus juga mentransmisikan sama mengakses itu semuanya gitu loh. Terus bahwa ada tadi keterangan-keterangan juga saya pelajari juga untuk melindungi kehormatan, misalkan sebagai seorang suami itu kan kontennya bukan umum tapi kontennya lebih kepada pribadi dan rumah tangga. Tadi sudah ada titik terang sih gitu. Yakin akan terbebas tanpa bersalah mungkin? Ya harus optimis ya gitu loh, karena saya sangat apresiasi sekali apa yang dilakukan sama kuasa hukum saya gitu loh, untuk benar-benar menelaah, membuat titik terang perkara ini. Karena sekali lagi saya bilang, perkara saya ini bukan hanya untuk pribadi saya, tapi menjadi ajang percontohan untuk semua rumah tangga yang ada di Indonesia, bahwa belum tentu suaminya misalkan menggerebek si istrinya yang saat itu kedapatan dengan pria lain di jamu hajat, akhirnya aku mendapatkan hukuman, belum tentu ini bersalah. Ini masih subjektif, justru pengadilan yang akan membuktikan sebenarnya nanti hasilnya gitu. Langkah selanjutnya dari tim kuasa hukum mungkin seperti apa? Langkah selanjutnya dari kami nanti pada tanggal 10 Juni kami akan menghadirkan ahli media dan pers. Nanti ahli juga akan menerangkan sesuai keahliannya tentang media dan pers. Kalau tadi kita sudah dengarkan menurut keterangan ahli pidana bahwa sudah sangat jelas dijelaskan bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap transmisi, distribusi, dan hingga bisa diaksesnya dokumen elektronik adalah orang yang menyebarkannya. Hal ini menurut kami menjadi sebuah pencerahan dengan hal-hal yang selama ini menjadi dakwaan bagi klien kami. Gimana Mas, lagi-lagi media nih yang disangkut pautkan? Ya tadi kan udah bilang sama ahli, apapun konteksnya ya. Tadi sekali lagi baik itu media elektronik ataupun cetak dan lain dan semuanya ya. Mereka tuh punya screen sendiri, punya saringan, punya redaksi, punya kewenangan untuk memberitakan. Justru nanti ya itulah ada bahan redaksi untuk ini layak untuk ditayangkan atau tidak. Nah jadi dia udah benar-benar lah tadi menjadi titik terang buat kita juga nih sebagai public figure, sebagai ya semua pekerja seni ataupun nanti semua sebagai teman-teman media juga gitu. Seperti itulah gitu tadi. Menarik Bang ketika hakim menanya ke ahli pidana bahwa ada yang berbeda di pihak punya polisian dengan di pengadilan. Oh enggak, kalau tadi kan majelis hakim hanya menanyakan kepada ahli terkait dengan teknis pertanyaan kepada ahli. Karena ada beberapa ahli yang tidak mau ditanyakan terkait dengan fakta, hanya mau menjawab terkait dengan ilustrasi dan juga normatif.
ada beberapa ahli juga yang mau masuk ke dalam pokok perkara jauh. Jadi itu tadi hakim memberikan batasan seperti itu. Oke, sidang selanjutnya kan tanggal 10. Tanggal 10 Ini cukup Juni. panjang waktunya. Iya, karena kan kita masih menunggu jadwal dari ahli media dan pers yang akan kita hadirkan. Siap. Jadi Kalina selalu menemani Kiki, ya, selalu menemani Santuani. Dari awal saya sudah bilang kalau saya bisa, saya akan mendampingi Mas Kuki dan Mas Kurtia. Jadi kalau misalnya saya ada kesempatan, ada waktu, pasti akan selalu mendampingi suara. Melihat fakta-fakta persidangan gimana Kak Kalina mungkin? Ya mudah-mudahan ada titik terangnya ke depannya. Dan saya percaya sama suami saya kalau beliau bilang benar. Oke. Ya, thank you ya. Terima kasih. Oh iya. Sudah setelah lebaran ini mungkin ada rencana isbatnya mungkin akan Iya, segera aku udah ngobrol juga kemarin malam malah sama Mama En juga sama mertua. Insya Allah karena kan ini saat ini ya kemarin Ramadan, Ramadan lumayan ya alhamdulillah lah full gitu-gitu dan memang kita mulai jadwalkan Lebaran gitu. Mungkin setelah minggu-minggu depan kita udah mulai urus semuanya dan kita udah siapin juga sih orang yang urus nanti. Mengenai momongan mungkin nih Kak Kalina sama Kak Vicky. Hari ini sih aku rencananya mau beli tes pack dan kita mau tes malam ini habis maghrib. Oh memang udah telat datang bulan atau bagaimana? Udah. Atau ada tanda-tanda yang lain Kak Kalina dan kemarin katanya sempat nyidam-nyidam juga Kak Kalina. Iya. Ya udah telat sih, udah telat hampir 1 bulan lebih. Makanya cuma kan kita nggak tahu telatnya itu karena faktor apa gitu. Kita udah konsultasi sama dokter juga cuma baru via chat, baru via ini dokternya Kalina. Nah, hari ini kita baru berani untuk membuktikan secara ya tes pack dulu lah sebelum kita ke dokter. Ya. ngidam-ngidamnya ngidam apa sih Kak? Ya, dia paling ngebangunin orang aja malam-malam. Iya Kak. Kenapa Ya. itu Kak begitu Kak? Nggak tahu. Ya, makasih ya semuanya ya. Thank you Kak Kalina. Sehat selalu.